Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Nur Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ACL 9 yang terbagi menjadi 3 modul. Yang pertama, kita akan membahas modul yang pertama mengenai menciptakan proyek baru di ACL 9. Tujuan pembelajarannya adalah untuk menciptakan proyek baru pada ACL 9, mengimpor file data sebagai tabel, mengimpor data dengan tujuan tertentu, dan dapat memulai mengoperasikan ACL dan menutup program ACL. Oke, kita mulai saja ke tutorialnya. Yang pertama, kita untuk membuat project baru, maka kita mengklik File, New, ke Project. Nah, setelah itu kita buat folder baru, create new folder. Kasih nama dengan latihan ACL. Oke, open. Nah, kita beri nama ACL, Aussie, NIM saya. Lalu save. Next. Next. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan project baru, kita melakukan impor data yang pertama, yaitu kita melakukan impor data credit cards metafor. Kita cari di sampel data file, kita cari di sini credit cards metafor. Klik open. Selanjutnya next, Excel file. Next. Nah, selanjutnya kita taruh ini disimpan di latihan ACL dengan nama credit card metafor. Klik save and finish. Oke. Ini sudah muncul tampilan dari file credit card metafor. Selanjutnya kita akan memasukkan file yang selanjutnya yaitu TransApril. Langkah selanjutnya yaitu klik File, New, Table, Next, Next. Lalu kita cari di sini TransApril. Data TransApril. Ini ya, kita klik Open, lalu Next. Lalu di sini Excel file, klik Next. Lalu kita simpan di latihan ACL. Kita namai dengan TransApril. Save. Finish. Oke. Nah, tahap selanjutnya kita memasukkan file unacceptable codes. Klik New, klik Tabel, Next, Next lagi. Kemudian sampel data file, kita cari unacceptable codes. Ini. Klik Open. Next. Nah, di sini kita menggunakan delimited text file karena filenya tadi bukan berbentuk Excel. Agar mudah dibaca dan tidak terjadi error. Next.
Nah, selanjutnya kita menggunakan di sini klik use first row as field name, diklik. Setelah itu kita klik tab pada field separatornya. Selanjutnya kita ininya text qualifier-nya none. Setelah itu di save, di next ya, di next dan save dengan nama unacceptable code. Unacceptable code. Save. Selanjutnya di sini di name edit properties-nya kita ubah dengan type-nya itu ASIC test. Pada type di sini kita menggunakan ASIC test. Selanjutnya kita next, klik next, dan finish. Oke. Setelah selesai. Yang file yang ketiga. Sekarang kita akan memasukkan lagi file yang keempat, yaitu company department. Klik new, table, next, next. Selanjutnya kita cari company department. Company department. Ya, klik open. Next, delimited text. Next. Selanjutnya kita klik ini sebagai berubah menjadi tab. Nah, ini pada field 1 kita tab dan none. Selanjutnya pada field kedua ini di next dulu. Di field 2 klik next. Save data file dengan nama company department. Nah, selanjutnya ini pada field 1 dia ASIC test. Selanjutnya name-nya diganti menjadi department name. Department name. Selanjutnya kita klik next and finish. Dan jangan lupa kita juga ganti yang field kedua. Field kedua kita ganti dengan department code. Department code dan type datanya kita ganti dengan ASIC test. Agar pada saat verifikasi tidak terjadi error. Klik next and finish. Nah, setelah melakukan
Setelah selesai melakukan penginputan, selanjutnya kita masukkan lagi data mengenai file employees. Kita klik File, New, Table, klik Next, Next. Kita mencari file employees. Employees. Pakai ini, employees. Open. Klik Next. Klik Next. Selanjutnya kita pilih koma pada field separator. Setelah ini diaktifkan user first row as field name. Setelah itu kita ubah, klik Next. Kita namai dengan employees. Selanjutnya klik Save. Pada card node, kita ubah menjadi async text. Card node menjadi async text. Dan app node juga menggunakan async text ya. Selanjutnya hire date, itu kita pastikan bahwa dia berupa tanggal, date, salary and bonus, formatnya numeric, dan bonus juga numeric. Numeric. Setelah itu kita klik Next, Finish. Kita namai dengan employees. Oke. Selanjutnya kita akan memasukkan acceptable codes. Klik File, New, Tabel. Klik Next, Next. Di sampel data file, acceptable codes. Klik Open. Next. Di sini kita pilih akses database. Klik Next. Klik Next. Nanti kita save dengan acceptable codes. Ada latihan ACL. Setelah itu kita klik Save dan Finish. Oke. Nah, setelah kita sudah mengumpulkan 6 file untuk diimport ke dalam ACL 9, itu ada acceptable codes, ada company department, ada credit cards metaphor, employees, dan April, dan unacceptable codes. Di sini berarti. Setelah itu kita akan men-save project kita, yaitu di File, klik Save Project. Save project agar data yang telah kita lakukan itu tersave. Untuk modul pertama sudah selesai, kita akan lanjutkan ke modul kedua. Selanjutnya kita akan melakukan
verifikasi file data, yaitu untuk menganalisis data ACL yang telah tadi kita import ke dalam ini untuk meyakinkan bahwa hasil pengelolaan ACL dikatakan layak tanpa hambatan. Jadi tidak ada data-data atau file-file yang cacat dan tidak konsisten. Karena jika data-datanya ada yang cacat atau tidak sesuai dengan type-nya, maka akan terjadi error. Oleh karena itu diperlukan adanya verifikasi data. Yang pertama kita akan memverifikasi data credit cards metaphor. Klik credit cards metaphor. Setelah itu kita klik edit ke table layout. Kita pastikan bahwa card num itu mengindikasikan data numerik. Ya, data numerik. Maka double klik pada card num. Kita ganti dengan ASIC text. ASIC text. Teks selanjutnya klik ini untuk men-save-nya. Setelah itu setelah selesai, kita cek credit link juga. Oke ya, telah selesai. Berarti hanya pada kartun saja yang datanya harus diubah. Setelah itu close tabel. Selanjutnya kita akan memverifikasi tabel, yaitu dengan kita masih di credit cards metaphor, klik data, klik verify. Kita klik verify, klik add all, and OK. Oke. Nol data validity error detected. Jadi tidak ada terjadi error pada data credit cards metaphor. Klik OK. Setelah itu kita akan mengecek semua file yang belum kita cek. Setelah kita close, kita lanjutkan pada file lain. Kita acceptable codes, kita verifikasi tabel lagi dengan klik data, verify, add all, oke. Ya, datanya juga 0. Terjadi errornya sudah 0. Kita lanjutkan lagi, di close dulu. Close. Selanjutnya kita klik company department, kita cek, verify. Verify fields, add all, oke. 0 juga. Kita lanjutkan kepada file lainnya. Ada employees, kita klik data, kita klik verify, add all, oke. 0 juga. 0 di sini berarti kita tadi sudah memasukkan importnya dengan benar, dengan tipe yang benar, sehingga tidak terjadi error. Selanjutnya kita ke TransApril, kita buka, klik data, verify, add all, klik OK.
0 juga. Dan yang terakhir, unacceptable codes. Data, verify. Oke. Data sudah tervalidasi dan tidak ada terjadi error. Nah, setelah itu kita akan memberi catatan dokumentasi pada pekerjaan project audit. Untuk mengaudit memerlukan jika terjadi ada kesalahan atau hal-hal yang perlu ditelusuri kembali, maka diperlukan adanya notes pada beberapa transaksi. Klik file. Kita klik file. Setelah itu kita akan memberikan catatan dokumentasi pada pekerjaan project audit, yaitu dengan klik kanan pada ACL AUSI, klik kanan, klik properties, lalu klik notes, lalu kita berikan sebagai contoh yaitu project ini adalah latihan mata kuliah AUSI oleh nama saya sendiri, Salvia Nur Hanifah. Klik OK. Selanjutnya kita akan menambahkan catatan atau notes pada suatu tabel. Dengan contohnya kita membuka employees, lalu kita klik kanan di file nomor 3, edit note, lalu kita berikan note, misalnya dengan karyawan ini masih aktif di perusahaan sampai akhir tahun 2017. Lalu klik OK. Nah, maka di sini sudah ada tandanya bahwa pada nomor 3 ini ada catatannya. Setelah itu kita save. Modul kedua telah selesai, maka kita akan lanjutkan ke dalam modul ketiga. Dalam modul ketiga, kita akan melakukan analisis data, di mana kita akan mempraktekkan atau melakukan tutorial mengenai mencari total utang, menyalin data bersyarat dengan jumlah kartu kredit, mencari transaksi untuk customer tertentu, dan mengecek jumlah kartu kredit. Yang pertama, kita akan menentukan total hutang. Pertama, kita buka dulu credit cards metafor. Lalu kita pilih Analyze, Total Field. Klik pada Credit Line saja. Klik OK. Kita sudah menemukan bahwa total credit lines yaitu ada segini. Nilainya itu sudah benar. Lalu kita ke tahap selanjutnya, yaitu menampilkan credit cards yang kadaluarsa berdasarkan tanggal. Kita close. Masuk klik Edit Filter.
edit view filter. Kita pada table expression, kita tulis EX PDT lalu kita masukkan di date, yaitu di sininya 2004 bulan 1 tanggal 1 ya. Oke. Jika sudah ada, lalu kita save dengan nama yang sama. EXPDT 2004-01-. Klik OK. Lalu selanjutnya, kita remove dulu ini ya filternya. Remove filter, lalu kita cek data analyze count record. If kita masukkan filter yang sudah kita buat, klik OK. Oke. Dan datanya ada 8. Ada 8 yang akan memasuki masa kadaluarsa. Selanjutnya, jika ingin mengekspor data kartu kredit yang sudah kadaluarsa ke dalam teks, maka kita bisa melakukan hal berikut. Klik data, export to other application, pilih view, lalu kita ekspornya pada teks, klik to-nya kita misalkan experience, menamai dengan expiry 2004-01-01. Selanjutnya klik OK. Maka filenya sudah tersimpan di C, data ACL, sampel data file di latihan ACL dengan nama expiry 2004-01-01. Tahap selanjutnya kita akan mencari transaksi dengan kode nomor customer. Kita close terlebih dahulu. Di sini ada sebuah kasus di mana telah terjadi berita hangat dengan salah satu customer bernomor 444413, dan kita ingin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan transaksi customer tersebut. Nah, maka kita cari file data tersebut dengan mengecek di TransApril. Lalu kita klik edit, table layout, pada TransApril. Maka kita akan melihat amount, itu harus numerik, sudah benar. Maka klik accept entry, selanjutnya card num, dan codes card num, itu harus merubah tipenya menjadi ASCII. Jadi ASCII. Menjadi ASCII,
Oke. Selanjutnya, quotes kita rubah juga menjadi aksi. Selanjutnya, customer nomor dan description juga itu harus aksi. Sudah benar? Description, aksi. Transdate itu harus kita pastikan kembali. Sudah benar, jika sudah benar klik yes. Setelah itu selesai. Tahap selanjutnya kita akan menggunakan fungsi find, yaitu menempatkan pada record customer. Maka kita edit view filter, klik ini pada tanggal April. Selanjutnya kita the expression, kita ketik find kurung buka, kita kasih kutip nomor customer yang tadi. Setelah itu klik verify. Expression is valid. Jika expression is valid, berarti data yang kita masukkan tuh sudah benar. Klik OK. Lalu kita save dengan Kusno. Kita namai filternya dengan Kusno. Klik OK. Selanjutnya kita akan mencari customer dengan nomor tersebut. Transaksinya kita remove filter terlebih dahulu. Klik analyze, count record, if kita masukkan yang tadi. Oke, klik OK. Lalu OK. Terlihat datanya ada 26 record counted. Selanjutnya kita akan mencek saldo credit cards, di mana fungsinya ini untuk melihat transaksi-transaksi yang tertentu saja. Karena dalam audit biasanya kita melakukan sampling. Pertama kita akan mengetahui nilainya yang di atas $2.000. Maka kita buka klik credit cards metaphor. Setelah itu klik pada kolom new balance, kita klik dan klik kanan. Lalu klik quick sort descending. Setelah itu klik view filter, edit view filter. Lalu kita masukkan di pada box expression, yaitu new balance lebih besar 2000. New balance lebih besar 2000. Setelah itu klik OK, save as dengan nama new balance 2000. Klik OK. Klik OK. Setelah itu kita remove filter terlebih dahulu. Lalu klik analyze, count record, view,
Kita masukkan filter yang newable 2000. Oke. Maka hasilnya ada 53 data yang telah terrecord, yang nilainya lebih dari 2.000 dolar. Selanjutnya kita akan mencari newable yang lebih dari 1.000. Klik di close. Kita ubah ke filter. Kita masukkan newable 1.000 ya. Newable lebih besar dari 1.000. Maka di sini newable 1.000. Selanjutnya kita klik OK. Untuk mengetahui berapa data yang lebih dari 1.000, maka kita remove terlebih dahulu, klik Analyze, Count Record, New. Masukkan newable 1.000, OK. Oke. Maka datanya ada 65 data yang terrecord newable-nya lebih dari 1.000. Selanjutnya kita masuk ke filter selanjutnya. Kita hapus dulu, maka kita filter baru lagi, yaitu newable di atas 1.000 or past due lebih besar dari 0 or in di save as-nya dengan bad employees. Jadi filter tersebut menandakan untuk pekerja yang bad employees. Klik OK. Lalu kita remove filter, kita hitung ada berapa. Klik if, lalu kita bad employees. Klik OK. Oke, maka terrecord ada 89 data yang mendapatkan bad employees. Lalu kita close. Selanjutnya kita ingin mengetahui berapa catatan banyaknya pemegang kartu kredit yang telah kadaluarsa dan kena denda. Contohnya, kita remove filter terlebih dahulu, lalu kita klik kanan pada pas duen ante sebelahnya, klik, maka kita klik kanan, lalu quick sort descending. Maka inilah yang telah melampaui masa kadaluarsa dengan dendanya sebagai berikut. Maka telah selesai tutorial ACL 9 dari modul 1 atau bab 1 sampai dengan modul 3. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.